Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 9 hari ini, karena ini pertemuan terakhir, jadi saya akan membahas dari mulai bab 1 sampai bab 2 yang terakhir, yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, untuk sekedar mengingatkan persiapan akhir semester. Pada bab 1 kita mempelajari 3 poin ya, atau 3 bab atau 3 poin ya, 3 poin. Yang pertama tentang penyembelihan. Ya, diingat mulai dari pengertian, kemudian syarat penyembelihan itu seperti apa, baik itu yang berhubungan dengan alat atau orang ataupun hewan yang disembelih ya. Kemudian ada bab kurban dan akikah. Yang pertama penyembelihan. Apa pengertian penyembelihan? Memutuskan jalan makan, minum, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan menggunakan alat yang tajam sesuai dengan syariat Islam. Itu pengertian penyembelihan. Jadi pemotongan hewan pada bagian apa? Ya, pada bagian leher, di jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi ya, sesuai dengan syariat Islam. Itu penyembelihan. Kemudian untuk syaratnya, syarat di dalam penyembelihan ada yang berhubungan dengan orang yang menyembelih, berhubungan dengan binatang yang disembelih, berhubungan dengan alat. Syarat untuk penyembelihan pada orang yang menyembelih, syaratnya apa? Islam. Atau ahli kita berakal ya, balik mumayyiz. Jadi ketika menyembelih hewan, anak kecil yang melakukan meskipun di leher itu tetap tidak boleh, karena tidak sesuai syariat Islam, tidak tahu ya apa saja yang harus disembelih, pokoknya gak asal gorok wae, tidak boleh ya. Kemudian yang berhubungan dengan hewannya, syaratnya apa? Binatangnya tersebut harus keadaan hidup, kemudian binatang itu halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Jadi binatangnya syaratnya binatang halal. Misalkan kalian mau menyembelih hewan, sudah betul syaratnya, kalian sudah mumayyiz, sudah berakal Islam, tetapi hewannya itu didapat dari hasil pencurian, tidak boleh. Ayame wong temu-temu dicekel dibelah, nah tidak boleh ya. Itu berkaitan dengan syarat hewannya. Kemudian dengan alatnya harus tajam, tidak boleh alatnya tumpul sampai merah digorok ya, tidak boleh. Itu nanti akan menyakiti, tidak boleh ya. Jadi ada caranya, syaratnya seperti apa. Kemudian berkaitan dengan penyembelihan masih ada kewajiban. Nah, kewajiban dalam penyembelihan, hendaknya binatang disembelih di pangkal leher. Kemudian yang dipotong adalah bagian tenggorokan. Selain tenggorokan, iya. Kemudian 2 buah urat nadi kanan dan kiri. Yang terakhir, ketika menyembelih wajib menyebut nama Allah, itu kewajibannya ya. Cara menyembelihnya ada secara tradisional, ada secara mekanik. Tradisional ya yang dilakukan seperti kalian menyembelih di Mbah Mudin biasanya ya, di orang-orang atau di tokoh masyarakat tertentu, itu dengan tradisional. Kalau dengan mekanik berarti dengan menggunakan alat ya, mesin ya. Sudah. Kemudian pada kurban, bab kurban, pengertian kurban apa? Secara bahasa apa kurban itu? Mendekatkan diri ya. Istilah lain biasanya digunakan ada bahasa naher atau udliyah ya, itu sembelian. Kalau secara pengertian syariat Islam, kurban itu menyembelih binatang ternak yang dilakukan pada hari selepas Idul Adha, pada hari raya Idul Adha atau hari tasyrik. Berarti waktu melakukan kurban itu pada tanggal berapa? 10, 11, 12, 13 Zul
Lah hukumnya apa? Sunnah Jadi bagi yang sudah mampu disunnahkan dan sunnahnya muakkad untuk melakukan kurban. Ojo kurbane kurban perasaan karena ditolak. Nah, Mas Wisnu korban apa? Perasaan. Ya. Tahun ini nembak Sagita di tahun ngarep Ulfa siapa jenenge? Ulfa tolesnya ditolak korban perasaan. Nah, enggak boleh. Korban enggak boleh. Ya itu yang dimaksud korban di sini adalah menyisihkan sebagian harta dibelikan hewan yang akan dilakukan untuk berkorban. Itu. Kemudian ketentuannya ya, jenis syaratnya hewannya itu tidak boleh cacat, harus cukup umur. Waktunya tadi di tanggal 10, 11, 12 Dzulhijjah. Sekarang akikoh. Akikoh itu penyembelihan hewan ketika tujuannya untuk apa? Tujuannya sebagai rasa syukur atas kelahiran. Waktunya kapan? 7 hari, boleh 14, 21 sampai anak itu balik. Loh, misalkan sampean mau mengakikoi diri sendiri, boleh tidak? Boleh tidak? Ya boleh saja, cuman akikoh itu sebenarnya disunahkan untuk orang tua sebagai bentuk syukur. Nek kalian mau mengakikoi diri sendiri karena sampean baru mampu, ya ndak apa-apa, wong itu hukumnya sunnah. Ya tujuannya adalah berbagi, ya sebagai berbagi. Dulu orang tuanya nggak mampu, niat kalian membantu orang tua, ndak apa-apa. Pada bab 2 menjelaskan tentang jual beli, qirot dan riba. Jual beli, apa itu jual beli? Tukar menukar sesuatu ya dengan syarat dan rukun tertentu, hukumnya mubah. Ya, kemudian rukun jual beli, penjual, pembeli, barang, alat tukar, ada ijab qabul. Pada qirot itu apa? Jual beli dalam bahasa Arabnya apa? Al-bai'. Kalau qirot memberian modal kepada orang lain dengan tujuan untuk apa? Tujuan dari qirot untuk apa? Membantu, memberikan modal untuk membantu orang lain. Kenapa qirot diperbolehkan? Karena memang qirot itu kan memberikan bantuan kepada orang yang memang membutuhkan. Untuk rukunnya sama ya. Ada orang yang meminjamkan, memberi modal, ada orang yang meminjam, terus apalagi modal usahanya, terus jenis usaha ijab qabul. Qirot itu dibagi menjadi 2. Ada qirot sederhana, ada qirot modern. Yang sederhana contohnya seperti yang dilakukan oleh kita biasa perorangan. Kalau modern dilakukan oleh bank, ya perusahaan. Ya. Kemudian yang terakhir ada riba. Riba itu apa artinya? Secara bahasa kelebihan. Ya, kalau secara istilahnya apa? Kelebihan pembayaran. Ya itu tanpa ada ganti atau imbalan disarankan bagi salah satu dari keduanya, yaitu namanya riba kelebihan. Ya hukumnya tidak boleh. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 itu dalilnya. Jenis riba dibagi menjadi riba 4. 1 riba fadli. Yang kedua qardi. Yang ketiga ya. Yang keempat ya nasi. Fadli itu apa? Melebihkan ukurannya ya. Menukar 2 barang yang sejenis tapi nilainya berbeda. Kalau qardi melebihkan, meminjamkan sesuatu dengan kembalian dilebihkan. Kalau iyad apa?
Iya, belum ada serah terima tetapi sudah diterima ya. Belum ada barangnya tetapi sudah dibayar. Itu enggak boleh. Sebelum berpisah harusnya sudah ada pembayaran, sudah dibayarkan tapi barangnya belum didapat. Ternyata setelah didapat tidak sesuai karena harganya mahal, barangnya jelek. Itu kelebihan atau apa ya istilahnya, kelebihan tadi yang diperoleh adalah ribayat. Kalau nasiah, pembayaran yang dilebihkan dalam jangka waktu tertentu. Bisa dipahami ya? Itu untuk pembahasan kita pada semester ganjil. Nanti kita lanjutkan lagi pertemuan di awal, kita selesaikan langsung kita bahas dari kelas 7 sampai kelas 9. Tolong yang di rumah tugasnya dikirim via WA, kemudian yang hafalan lewat video. Itu saja, saya tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.